Jelang WSBK Mandalika, jumlah ketersediaan kamar di kawasan ekonomi khusus Mandalika belum tercukupi. Pemerintah mendorong warga sekitar memanfaatkan rumah mereka dijadikan tempat penginapan. Menyambut World Superbike yang dijadwalkan November mendatang, pemerintah terus melakukan persiapan khususnya terkait kamar yang dijadikan tempat menginap para wisatawan. Jumlah ketersediaan kamar dan homestay di kawasan ekonomi khusus Mandalika belum mencukupi untuk menampung wisatawan. Diketahui jumlah kamar yang tersedia di Lombok Tengah diperkirakan sekitar 3.500 untuk hotel, 300 kamar untuk sarana hunian pariwisata, dan 1.992 kamar homestay. Sementara secara keseluruhan di Pulau Lombok, jumlah kamar hotel yang tersedia sebanyak 16.000 kamar. Kadis Pariwisata Lombok Tengah Lendek Jayadi menjelaskan jumlah tersebut tidak mencukupi lantaran estimasi penonton yang hadir mencapai 40.000 orang. Homestay Sabunta menjadi paket akomodasi yang mendukung kebutuhan akomodasi yang berjumlah Sabunta itu ada 300 kamar dan homestay 1.992 kamar. Ini kesiapan kita untuk seluruh Lombok. Mengatasi hal ini, pemerintah daerah mendorong warga untuk memanfaatkan rumah mereka untuk dijadikan lokasi penginapan bagi wisatawan yang akan datang menyaksikan ajang World Superbike. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tunggakan pembayaran biaya perawatan COVID-19 dialami rumah sakit swasta. Pemda tidak melakukan klaim pencairan dananya lantaran rumah sakit swasta berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan secara langsung. Biaya perawatan COVID-19 merupakan salah satu yang harus dibayarkan pihak BPJS kepada pihak rumah sakit. Dalam sistemnya, pihak rumah sakit harus melakukan permintaan pembayaran kepada BPJS. Namun kini pihak BPJS juga melakukan sejumlah penunggakan pembayaran biaya penambahan perawatan COVID-19 terlebih di beberapa rumah sakit swasta. Hal tersebut disampaikan Asisten 3 Setda Provinsi NTB Nurhandini Eka Dewi saat ditemukan di ruangannya. Disebut bahwa nunggaknya pembayaran biaya penanganan COVID-19 kebanyakan dialami oleh rumah sakit swasta lantaran rumah sakit swasta berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan secara langsung, sehingga pihaknya bisa berbuat banyak terkait tunggakan penanganan COVID tersebut. Nunggaknya pembayaran biaya penanganan COVID-19 tersebut sejak 2020, keterlambatan itu antara lain terjadi karena melewati tanggal pembayaran klaim yang telah ditentukan. Nah, yang 2020 ini yang paling banyak belum terbayar adalah rumah sakit swasta. Karena rumah sakit swasta ini kan dia langsung, tidak lewat, makanya kita kadang-kadang nggak bisa ngecek, dia nggak lewat Dikes, dia langsung ke kementerian. Nah, karena dia jauh, kemarin itu terlambatnya adalah antara lain dia melewati tanggal yang sudah ditetapkan, yang begitu-gitulah. Kalau dia di kita, lewat kita masih gampang teriak-teriak, cepat surat tanggal sekian, kan? Jadi yang terbanyak rumah sakit swasta karena itu. Sedangkan bagi rumah sakit milik pemerintah daerah terkait tunggakan biaya penanganan COVID-19 di tahun 2020, pemerintah Provinsi NTB telah membentuk tim penyelesaian khusus dan telah memasukkan data apa saja yang belum dibayarkan. Namun hingga kini pemerintah masih harus menunggu audit dari BPK untuk dapat dicairkan. Keterlambatan pembiayaan terjadi paling lama 2 bulan untuk tahun 2021 di 2 rumah sakit antara lain Rumah Sakit Provinsi NTB dan Rumah Sakit Manambai. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, vaksinasi di Kecamatan Pringgerate berada di urutan pertama percepatan vaksinasi jelang Superbike Mandalika Lombok Tengah, yakni di angka 70%. Jelang Superbike sirkuit Mandalika, vaksinasi di Lombok Tengah terus dikebut. Pelaksanaan Superbike yang mensyaratkan 70% warga di Lombok sudah tervaksin. Tenaga kesehatan Puskesmas Pringgerate Lombok Tengah siang malam door to door terjun ke masyarakat guna vaksinasi warga. Masyarakat antusias menerima vaksin karena masyarakat tidak perlu datang ke lokasi vaksinasi seperti di Puskesmas atau di tempat lainnya.
Sampai dengan 12 hari terakhir percepatan vaksinasi, Puskesmas Peringkarata berada di peringkat pertama pencapaian vaksinasi di Lombok Tengah. Sekali kerja keras teman-teman selama ini luar biasa, siang malam. Istilahnya itu kami saat ini pergi pagi, pulang pagi. Jadi alhamdulillah sampai saat ini selama hampir 12 hari ini kami sudah mencapai sekitar 63,49%. Angka itu sudah mampu mendongkrak Kecamatan Peringkarata sehingga mencapai 70%, berada di ranking 1. Tapi sebagian besar masyarakat sudah antusias melakukan vaksinasi. Dengan kawalan aparat kepolisian dan TNI, percepatan vaksinasi ini dapat direalisasikan guna meningkatkan herd immunity masyarakat dan terselenggaranya pelaksanaan Superbike Mandalika. Dari Lombok Tengah, Hairul Badawi, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.